Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah di 11 Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2025. Kita bertemu dalam rangka berfastabiqul khairat, dan insyaallah dengan izin dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sedikit membahas berkaitan materi yang menyangkut lelah untuk berbuat baik. Namun perlu kita ingat, hidup yang kita jalani memang untuk berbuat baik. Teman-teman, ayah bunda, tuan puan abang kakak sekalian, sahabat seiman yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak jarang kita semua tentu merasa letih dalam menebarkan atau melakukan yang namanya kebaikan. Tenaga yang kita miliki itu pasti akan terkuras, kemudian harta yang kita cari tentu akan kita merasa terhabiskan, bahkan kadang balasan manusia tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Namun perlu kita pahami dengan baik, sesungguhnya sejatinya hidup ini bukan untuk dihormati, akan tetapi untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Kita diciptakan tentu bukan sekedar menjalani hari-hari kehidupan yang kita jalani sebagaimana biasanya. Akan tetapi kehidupan yang kita jalani itu ditargetkan agar bisa menjadi sebuah kebaikan yang mendatangkan keberuntungan kepada diri kita. Allah memberi ketegasan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dan mati bagi setiap manusia, kecuali dalam penciptaan kehidupan dan kematian bagi manusia itu adalah bagi mereka untuk melakukan kebaikan di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke-7, Allah memberikan penjelasan kepada kita dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi tentu sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik kualitas amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ayat di atas memberikan informasi kepada kita bahwa sesungguhnya hidup adalah merupakan ujian. Siapa yang paling konsisten dalam amal kebaikan, maka itulah yang mendapatkan kemenangan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148, Allah tegaskan kepada diri kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan untuk kebaikanmu kelak di akhirat. Artinya perintah langsung untuk tidak berhenti, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Manfaat yang dimiliki untuk orang lain adalah tolak ukur nilai kehidupan seseorang itu menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, innallaha la ya'malu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan memberi pahala hingga kalian bosan beramal. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka
memberikan informasi kepada diri kita, jangan berhenti karena Allah tak pernah berhenti memberi balasan kepada kita ketika kita melakukan kebaikan. Sebuah kisah menarik datang dari inspiratif Uwais Al-Qarni. Kita ketahui bahwa sesungguhnya Uwais Al-Qarni adalah seorang miskin dari bangsa Yaman. Tidak dikenal manusia, tapi namanya dikenal oleh langit. Ia tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung karena sibuk merawat ibunya yang terus mengalami sakit. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar bin Khattab, jika kalian bertemu Uwais, mintalah doa darinya. Dia adalah penghuni langit. Hadis riwayat Muslim. Uwais kita ketahui tak dikenal manusia, tapi dikenal Allah karena kebaikannya yang terus dilakukan, walau diam-diam dan di dalam kesendiriannya. Kemudian ada pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan kepada kita terkait pemaparan di atas. Beliau menyampaikan seorang hamba yang terus menanam kebaikan walau ia sendiri menderita, hakikatnya sedang menabung kemuliaan yang tak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan kepada kita, jika engkau lelah dalam melakukan kebaikan, maka bersyukurlah karena sesungguhnya lelahmu adalah bukti Allah memilihmu untuk berada di jalannya. Poin penting yang bisa kita ambil dari pembahasan di atas, yang pertama, lelah dalam kebaikan itu wajar, tapi jangan sampai berhenti. Karena kebaikan yang kita lakukan itu adalah jalan untuk mengajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebaikan adalah identitas seorang mukmin. Jika berhenti maka kehilangan arah hidup seorang mukminnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melihat setiap amal walau sekecil biji sawi, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terkadang balasan dunia tidak datang seperti apa yang kita harapkan, tapi balasan akhirat pasti tiba dan tentu akan lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, berbuat baik bukan karena manusia tapi karena Allah. Maka jangan kecewa jika manusia tidak menghargai kebaikan yang kita lakukan. Yang keenam, lelah yang kita sudah lakukan akan menjadi saksi di hari kiamat. Setiap tetes peluh yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ketika orang lain sibuk menumpuk harta dunia, maka hendaknya kita sibuk menumpuk amal pada diri kita masing-masing. Dunia akan kita tinggal, amal akan ikut sampai ke alam kubur kita. Maka yang ingin kami sampaikan untuk menutup pembahasan kita hari ini adalah, hidup terlalu singkat saudaraku untuk berhenti dalam melakukan kebaikan. Jika kita merasa terlalu lelah, ingatlah bahwa surga tidak didapat dengan santai. Bersabarlah karena setiap kebaikan yang kita lakukan bukan hanya untuk orang lain, akan tetapi justru dia akan menjadi penerang jalan kebahagiaan, kemudian jalan kebaikan yang mengantarkan kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menunjuk satu jalan tentang suatu kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kekuatan untuk terus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.